Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ahad ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tanpa terasa, pemirsa, Indonesia sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Dan untuk meraih kemerdekaan itu banyak yang dikorbankan. Tidak hanya darah, tapi juga nyawa. Tugas kita yang ada saat ini adalah untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, tidak sedikit negara yang akhirnya berguguran dikarenakan konflik internal. Bagaimana kita umat Islam menyikapi ini sebagai mayoritas di negara kita tercinta ini? Untuk itu, untuk membahas tema kita kali ini, hadir bersama kita saya sampaikan guru kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, barakallah. Salim Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, kita walaupun sudah melewati masa pandemi, tapi tetap sebelum syuting kita melakukan prokes, menjaga protokol kesehatan sehingga syuting ini bisa berjalan dengan baik. Prof, izin. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Rindu saya sama Prof ini, Prof. Membahas tentang Indonesia 77 tahun merdeka. Kemerdekaan ini kan harus dimaknai dengan tepat, Prof. Karena ada orang yang memaknai kemerdekaan sebagai sesuatu hal yang ya bebas, akhirnya tanpa aturan. Nah, untuk meluruskan ini, Prof, seperti kita generasi muda dan juga pemirsa paham, filosofi dari kemerdekaan ini apa sih, Prof? Yang pas untuk kita maknai. Silakan, Prof, waktu ini, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar tidak terasa kita sekarang berada pada bulan Agustus. Berarti sebentar lagi kita akan memperingati hari kebesaran kita, hari jadi kita, hari kebanggaan kita, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tadi dikatakan Adinda David itu benar-benar berapa nyawa yang melayang untuk meraih kemerdekaan ini. Tapi pertanyaan sangat bagus tadi ya. Bagaimana memaknai kemerdekaan? Atau mungkin filosofi kemerdekaan itu apa sih sebetulnya? Ya, benar. Kemerdekaan itu tidak identik dengan kebebasan. Apalagi tidak identik dengan kebablasan. Kemerdekaan, kebebasan, kebablasan itu harus kita bedakan. Kemerdekaan itu mungkin lebih tepat bahasa Arabnya itu istiqlal, jadi masjid istiqlal. Oh, iya. Ya kan? Ya. Kalau kebebasan itu al-hurriyah. Al-hurriyah. Ada lagi yang kebablasan. Nah itu saya kira itu mungkin bisa kita terjemahkan sebagai israf ya, melampaui batas lah. Jadi istiqlal, hurriyah, israf. Nah, apa sih filosofi kemerdekaan dalam Islam? Nah, sesuai dengan maqasidus syariah, saya kira kita perlu ingat itu. Karena bagi kita umat Islam itu, tujuan kita hidup, tujuan kita beragama, dan tujuan kita di dalam bernegara, tujuan kita apapun juga. Dan siapapun juga, apapun agama kita itu sebetulnya, itu benang merahnya itu kita akan menjumpai, mengidealkan 7 hal. Yang pertama adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kemerdekaan ini kita merdeka beragama. Maka itu kehidupan, keyakinan, keberagamaan kita itu perlu dipelihara. Al-muhafadzatul ad-din.
Jadi agama itu penting karena agama itu untuk mengendalikan kita untuk tidak menjadi monster. Menjadi manusia itu harus menjadi khalifah, bukan monster. Nah, supaya manusia itu tidak menjadi monster, maka harus punya etika. Etika itu kita peroleh dari ajaran agama. Antara lain ya kan, adat istiadat juga bisa sih sebetulnya. Tetapi bagi kita umat beragama, agama itulah. Agama itu bukan untuk mengurung anak manusia itu untuk menjadi tidak bebas, enggak. Jangan salah paham. Wah, kok banyak daerah terlarang, kok yang enak-enak dilarang. Ya, yang berat-berat itu diwajibkan. Puasa diwajibkan, berat. Zina, ya diharamkan. Nah, kita dulu pernah bahas ini. Semua yang dilarang oleh Allah itu untuk manusia. Dan semua yang diwajibkan oleh Allah itu juga untuk manusia. Allah nggak ada urusan dengan kewajiban yang haram itu. Agama ini untuk manusia, bukan untuk Allah. Saya ingin tegaskan ini. Hidayah Allah itu dalam bentuk agama ini untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Maka itu kemerdekaan kita ini perlu mempertahankan eksistensi keberagamaan dan agama itu sendiri. Betapa banyak negara sekarang ini tidak bisa menikmati nikmatnya beragama. Mohon maaf ya. Mereka takut ke masjid, pulang mayat. Mereka pergi. Pokoknya Indonesia itu suatu kebanggaan. Ada namanya wisata Ramadan. Orang-orang dunia Islam itu sekarang ini, ada satu isu sekarang ini, wisata Ramadan. Kalau ingin menikmati nikmatnya Ramadan, datanglah ke Indonesia. Kenapa? Mereka akan lihat mal-mal itu tiba-tiba ada sel, didandani dengan unta, lagu-lagu instrumental ya, Timur Tengah, bahkan pegawainya pun juga itu pakai kerudung. Benar-benar sangat-sangat menghormati Ramadan. Tidak ada restoran yang terbuka, semuanya ditutup, ya kan? Di depan juga, Masya Allah, non-muslim pun juga tidak merokok di sembarang tempat, ya kan? Nah, itu satu bukti bahwa Indonesia itu betul-betul negara contoh untuk siapapun. Yang kedua juga, mengisi kemerdekaan ini juga demi untuk kebebasan kita berekspresi tanpa ada ancaman nyawa. Al-muhabbatatu ala nafs ini. Kemerdekaan kita itu tanpa ada ancaman. Bayangkan kalau sedikit, kamu jangan keluar, bahaya nih. Nah, kita kan juga bagaimana menciptakan kebebasan berekspresi tanpa ada ancaman nyawa ini. Al-muhabbatatu ala nafs ini juga salah satu tujuan kita merdeka. Bagaimana kita bebas berekspresi sebagai manusia, bebas menjadi khalifah, bebas menjadi abid di muka bumi ini tanpa ada ancaman nyawa. Nah, alhamdulillah kita juga patut bersyukur. Saya boleh mengatakan di antara seluruh negara, mungkin kita salah satu di antara kecil negara ini yang bisa mencapai puncak ketenangan kemerdekaan. Coba kita lihat, maaf ya, negara-negara muslim, bunuh-bunuhan, perang saudara. Negeri yang paling aman, negeri muslim mayoritas penduduknya terbesar, mungkin yang paling aman adalah Indonesia. Pada kita yang terbanyak penduduknya kan. Itu perlu kita syukuri loh. Dan perlu juga kita pertahankan. Inilah buah kemerdekaan. Jadi tidak rugi para ulama, para santri, umat kita yang memenuhi taman makam pahlawan itu, buahnya kita bisa nikmati sekarang ini kan. Bisa bebas baik berekspresi, berkreasi. Dan yang ketiga juga adalah kebebasan kita itu perlu juga dipertahankan dalam rangka ini al-muhabbatatu ala nafs, keturunan kita ini, generasi kita ini. Jadi kita jangan sampai nanti kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan. Anak-anak kita sangat meresahkan. Jadi kemerdekaan ini betul-betul harus memberikan direction untuk generasi kita akan datang. Bahwa generasi kita akan datang tetap anak Indonesia. Generasi kita akan datang itu tetap mempertahankan culture, ya, identitas keindonesiaannya itu. Jadi jangan sampai nanti kita menabrak rambu-rambu yang sudah ada. Ya, misalnya perkawinan, ya kita adakan rukun syaratnya perkawinan itu. Jangan sampai kita membebaskan orang melakukan pelanggaran hukum. Misalnya kawin sejenis. Itu kan bertentangan dengan Pancasila dan agama itu sendiri kan. Ya, jadi ini harus kita pertahankan. Karena itu para pemirsa, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan poin yang sangat penting tadi, Dariyatul Khamsah. Dan yang penting juga ialah mempertahankan akal. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan untuk berekspresi, jangan dihalangi. Karena ini salah satu buah kemerdekaan kita ini adalah bebas untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat. Jangan sampai orang itu terkungkum pikirannya, nggak boleh diekspos keluar.
itu kita kehilangan kemerdekaan. Alhamdulillah Indonesia ini kita terkontrol tapi tidak tertekan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah harta kita. Bagaimana harta kita tidak dijarah. Bagaimana supaya ini kejahatan banyak ini. Nah kita enak sekali kan. Polisinya bekerja dengan baik. Adalah kasus-kasus kecil tapi tidak seperti di negara lain ada penjarahan, perampokan dan sebagainya. Kita enak sekarang ini. Pak Wapres kita menambahkan 2 Mas David. Ya. Jadi lingkungan hidup tidak ada artinya kemerdekaan itu kalau lingkungan hidup ini rusak, maka itu penting juga. Iya. Dan yang keenam, yang ketujuh menurut beliau adalah keamanan. Ini konsep keamanan juga sangat penting. Nah, jadi saya kira inilah hikmah kemerdekaan ini. Mari kita mempertahankan 5 tambah 2 poin tadi itu, maka insya Allah kita akan merasakan kemerdekaan itu. Masya Allah. Saya kira kita lanjutkan setelah ini. Baik Prof, tadi secara gambaran umum sudah disampaikan oleh Profesor, ada 7 poin tadi mengenai filosofi kemerdekaan. Kita akan lanjutkan lagi, tentunya hanya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kebenaran, kebaikan itu ada di mana-mana kata Rasulullah. Ambillah kalau itu miliknya umat Islam yang tercecer. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, itulah Islam.